Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Yohasia dari Pendidikan IPA C 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Budidaya Pertumbuhan Ikan Nila Oreochromis di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ke konservasi sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Arif Mutakin MPD. Baiklah, langsung saja masuk pada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, di mana Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Salah satunya yaitu adalah ikan nila. Keunggulan dari ikan nila yaitu mudah dikembangkan dan banyak diminati oleh masyarakat. Terutama karena daging ikan nila sangat padat dan bersih. Ikan nila dapat hidup di air tawar, baik itu perairan dalam maupun di perairan dangkal, dan juga dapat hidup di air yang deras maupun di air yang tenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila diantaranya karena kesalahan dalam pemberian pakan. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila ini, jadi di sini saya mengangkat judul Budidaya Ikan Nila di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Tujuan dari mini riset ini yaitu untuk mengetahui cara budidaya ikan nila yang baik dan benar. Lalu yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Metode mini riset ini, yang pertama, jenis mini risetnya yaitu penelitian deskriptif dengan teknik wawancara. Subjek dan objeknya di sini, subjek mini risetnya yaitu budidaya ikan nila di Sungai Bangek, sedangkan objek dari mini riset ini yaitu ikan nila. Sumber dan teknis analisis data. Sumber ini diperoleh secara langsung dan tidak langsung, yaitu melalui wawancara dan membaca beberapa referensi. Data yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif melalui data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang diajukan. Hasil dari mini riset ini yaitu kolam yang digunakan untuk membudidayakan ikan nila ini yaitu kolam beton. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk membudidayakan ikan nila ini. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu menyiapkan kolam dan hal-hal yang diperlukan dalam membuat kolam, yaitu proses pengeringan, proses pengapuran, pemberian pupuk, kandang, dan penyemprotan pestisida. Yang kedua yaitu tahap pembenihan. Tahap pembenihan ini yaitu menyiapkan indukan ikan yang sehat dan berkualitas agar nanti bibit atau anakan yang dihasilkan juga berkualitas. Lalu yang ketiga, tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini ada dua proses juga, yaitu pemeliharaan air kolam dan pemberian pakan. Pemeliharaan air kolam di sini, kolam beton itu harus tetap bersih, baik dari hasil sisa dari pakan yang tidak dimakan oleh ikan nila dan kotoran yang dihasilkan. Lalu yang kedua yaitu pemberian pakan. Untuk pemberian pakan di sini untuk anakan itu diberikan 3 kali sehari, sedangkan untuk indukan itu diberikan pakan 2 kali dalam 1 hari. Lalu yang terakhir yaitu tahap panen. Tahap panen ini dilakukan saat bobot ikan sudah mencapai 300 sampai 500 gram per ekor atau saat umur ikan 3 sampai 4 bulan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dari mini riset ini. Yang pertama yaitu cara budidaya ikan nila yang baik dan benar. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pembenihan, tahap pemeliharaan, dan tahap panen, seperti yang dijelaskan pada hasil tadi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pemberian pakan yang tidak sesuai, pH air yang tidak dijaga, kebersihan kolam yang tidak bersih, lalu oksigen
pasokan oksigen yang tidak memadai. Baiklah. Dan yang terakhir ada referensi. Inilah referensinya. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi mini riset saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.